Bertemu kembali di materi pelajaran kelas 12 KD 3.2.2 dengan judul Pengelolaan Keuangan Negara Indonesia. Mari ikuti video pembelajaran berikut ini sampai tuntas. Tetap semangat. Pengertian keuangan negara. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan negara adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sumber-sumber keuangan berupa pendapatan negara, terhadap belanja negara dan sumber keuangan untuk menutupi, membiayai kekurangan yang mungkin timbul. Pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berikut 4 pendekatan dalam merumuskan keuangan negara. A. Dari sisi objek, B. Dari sisi subjek, C. Dari sisi proses, dan D. Dari sisi tujuan. Substansi keuangan negara dapat dipandang dalam arti luas, yaitu mencakup APBN, APBD, dan keuangan negara pada badan usaha milik negara atau BUMD. Yang kedua dalam arti sempit, mencakup keuangan negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Adapun tujuan pengelolaan keuangan negara ini adalah dalam rangka mendukung terwujudnya good governance. Dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Mekanisme pengelolaan keuangan negara. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa Presiden bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan negara. Yang kedua, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 6 ayat 2 menjelaskan bahwa Presiden mendelegasikan kekuasaan pengelolaan keuangan negara kepada Menteri Keuangan, Menteri, Pemimpin Lembaga Negara, dan Kepala Daerah. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2, Presiden menyusun RAPBN setiap tahun dan diajukan pada DPR untuk dibahas bersama DPD. Mekanisme pengelolaan keuangan negara. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa Presiden bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan negara. Yang kedua, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 6 ayat 2 menjelaskan bahwa Presiden mendelegasikan kekuasaan pengelolaan keuangan negara kepada Menteri Keuangan, Menteri, Pemimpin Lembaga Negara, dan Kepala Daerah. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2, Presiden menyusun RAPBN setiap tahun dan diajukan pada DPR untuk dibahas bersama DPD. Pendelegasian kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Presiden adalah pemegang kekuasaan atau pengelola keuangan negara tertinggi. Hal ini dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran dan pengguna barang kementerian negara dan lembaga yang dipimpinnya. Dikuasakan juga kepada gubernur, bupati, wali kota selaku kepala pemerintah daerah. Selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Semua ini tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Peran pemerintah provinsi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Pasal 114
14. Yang pertama di kabupaten atau kota yaitu pembinaan penyusunan peraturan daerah yang mengatur daerah, pembinaan pengemberian alokasi dana desa, pembinaan dan pengawasan atas penetapan RAPBD dalam pembiayaan desa, pembinaan dalam rangka penataan wilayah desa. Di desa yaitu pembinaan peningkatan kapasitas kepala daerah desa dan perangkat desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan, pembinaan manajemen pemerintahan desa, pembinaan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis, bimbingan teknis, bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pengawasan bimbingan provinsi lainnya, yaitu dengan melakukan inventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh desa, membantu pemerintah dalam penentuan kesatuan masyarakat, hukum adat sebagai desa, membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUMD kabupaten, kota, dan lembaga kerja sama antar desa. Peran pemerintah kabupaten kota dalam pengelolaan keuangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 115 yaitu memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten kota yang dilaksanakan oleh desa. B. Memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa. C. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif. D. Melakukan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. E. Melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa. F. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa. G. Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. H. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. I. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat. J. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat. K. Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan. L. Melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis. M. Melakukan peningkatan kapasitas BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa. Dan N. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Masalah dalam pengelolaan keuangan negara. Ada 4. Yang pertama, rendahnya efektivitas dan efisiensi penggunaan uang pemerintah akibat maraknya pembiayaan kegiatan negara. 2. Kurang adanya skala prioritas yang terumuskan secara tegas dalam proses pengelolaan keuangan negara yang menimbulkan pemborosan sumber daya publik. 3. Menuntut dilakukannya reformasi manajemen keuangan pemerintah adalah terjadinya kebocoran dan penyimpangan. 4. Rendahnya profesionalisme aparat pemerintah dalam mengelola anggaran publik. Azas-azas umum pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas. Tugas mandiri. Yang pertama, apa keuangan negara itu? Yang kedua, bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan negara di Indonesia? Yang ketiga, siapakah yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara? Yang keempat, buatlah skema pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Kerjakan dan buat di Word, kemudian kirim ke assignment kita. Demikian pertemuan kita dalam materi pengelolaan keuangan negara.
Semoga memberikan wawasan dan pengetahuan. Demikian, dan sampai jumpa di materi-materi pelajaran berikutnya. Tetap semangat!